Bangunan rumah bergaya arsitektur 1960-an ini berada di Jalan Kratonan 101 Surakarta. Ruang tamu, kamar tidur untuk tamu, kamar tidur utama, dilengkapi dengan aksesoris benda-benda seni budaya yang bernilai tinggi. Beberapa patung keramik dari Cina, padasan dari zaman Kartosuro, lukisan karya-karya pelukis ternama, dan senjata adat di setiap sudut ruangan. Ruang perpustakaan dan koleksinya melengkapi keberadaan rumah seorang intelektual. Taman di pelataran belakang rumah yang asri menunjukkan bahwa selera keindahan pemiliknya sangat tinggi. Rumah ini, rancang bangun arsitekturalnya mendapat sentuhan dari Bung Karno, terutama pada bentuk teras yang bulat di depan maupun di belakang. Begitu jauh keterlibatan Bung Karno dalam bangunan rumah ini, tentu ada sebabnya. Pemilik rumah ini, Kanjeng Pangeran Harjonagoro pada masa mudanya, ketika dikenal dengan nama Harjono Gotikswan, hubungannya sangat dekat dengan Bung Karno. Hubungan antara Harjono Gotikswan dan Bung Karno seperti hubungan antara anak dan ayah. Resiko perjuangan melawan penguasa adalah disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat, dibui, dibuang, diasingkan, atau bahkan dibunuh. Tetapi tekad Bung Karno seperti yang dikatakannya, biarlah aku menderita, asal rakyat bangsaku tetap bersatu. Seperti para pejuang lainnya, Bung Karno sering disingkirkan, dibuang jauh dari kegiatan politik, antara lain ke Flores. Pada hari-hari menjalani hukuman pembuangan, diisi dengan kegiatan seni. Bakat seninya dituangkan ke dalam sebuah kanvas dan jadilah sebuah lukisan pemandangan yang diberi judul Pantai Flores. Perjuangan yang dilalui dengan pahit getir itu telah menghantarkan Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Dari penjara yang kumuh, dari tempat pembuangan yang seadanya, ia melangkah menuju istana presiden yang megah.
Kebutuhan akan seni tetap menjadi bagian dari kehidupan istana maupun kehidupan sebagai pribadi. Selera seninya tampak dalam jenis karya-karya yang memenuhi ruangan-ruangan dalam istana. Para seniman yang biasanya dimarginalkan pada masa kepemimpinan Bung Karno dirangkul seperti teman seperjuangan. Beranda belakang Istana Merdeka sering digunakan untuk bertemu secara santai dengan para seniman. Istana Negara yang biasa digunakan untuk pameran dan pentas seni untuk para tamu agung, kepala-kepala negara sahabat, dilengkapi dengan seperangkat gamelan Ageng Jawa dan gawangan kelir serta wayang kulit purwo komplit. Di tempat inilah para seniman dan kesenian kesayangan Bung Karno sering tampil menghidupkan suasana istana kepresidenan. Gandrung kapirangu. Tahun 1955, mahasiswa Universitas Indonesia, khususnya yang bergabung dalam Ikatan Seni Tari Indonesia di Jakarta, dapat mengadakan pertunjukan tari Jawa di Istana Negara dalam rangka merayakan Dies Natalisnya. Bung Karno sangat antusias dan hadir sendiri dalam kegiatan seni yang diprakarsai mahasiswa ini. Ia berbaur sangat dekat dengan mahasiswa, tidak tampak protokoler atau pengawalan ketika Bung Karno menyaksikan pertunjukan tari mahasiswa UI ini.
satu penari yang tampil adalah Harjono Gutiksoan, mahasiswa keturunan Cina asal Solo yang membawakan tari halus Jawa yang cukup populer, Gambir Anom. Bung Karno tertarik, dan lebih tertarik lagi ketika diketahui bahwa Harjono adalah seorang keturunan Cina. Bung Karno memberi sekuntum bunga kepada Harjono sebagai tanda kekagumannya. Perkenalan pertama ini terus berlanjut. Hubungan Harjono Gutiksoan dengan Bung Karno semakin dekat dan makin dekat. Hampir setiap pagi, Harjono Gutiksoan berada di istana, menata kembali tempat tidur Bung Karno, menemani sarapan pagi. Kadang-kadang, malam hari juga diajak ngobrol di beranda belakang Istana Merdeka bersama ajudan Presiden. Dunia wayang kulit, cerita Mahabharata dan Ramayana begitu dihayati oleh Bung Karno. Nama pemberian ayahnya, Sukarno, diambil dari nama kesatria yang bernama Karno yang dilukiskan dalam Serat Tripomo sebagai salah satu kesatria teladan selain Suwondo dan Kumbokarno. Bung Karno juga dapat mendalang. Beliau pernah berkata kepada para seniman, "Kalau saya tidak dalam politik, saya akan menjadi pelukis atau dalang."
Tahun 1956, Himpunan Siswa Budaya Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengadakan muhibah seni ke Universitas Indonesia Jakarta. Mereka menyiapkan paket khusus pakeliran wayang kulit Purwo baru dengan durasi waktu pertunjukan sekitar 4 jam. Mau mereka, seperti yang pernah dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia, dapat pentas di Istana Negara. Di sini Hardjono Goetikswan memainkan perannya sebagai negosiator. Ketika Bung Karno menolak keinginan mahasiswa dari Yogyakarta itu. Berkat pendekatan gelembuk gaya Hardjono Goetikswan, Bung Karno akhirnya mau menyaksikan pertunjukan mereka. Tetapi tempatnya tidak di Istana Negara, melainkan di Gedung Pemuda. Saat menonton, Bung Karno kelihatan sangat serius dan tampak berbaur sangat dekat dengan mahasiswa, yang menunjukkan bahwa dia seorang presiden hanyalah pakaiannya yang khas, yang disemati bintang pada kedua kerah jasnya. Suatu malam, ketika Hardjono Goetikswan menemani Bung Karno makan, Bung Karno berkata, "Jo, kamu kan dari keluarga batik toh? Coba, kamu buatkan untuk bangsa ini batik Indonesia. Bukan seperti batik Solo, Jogja, Cirebon, Pekalongan, Lasem atau daerah lainnya, tetapi batik Indonesia." Kata-kata Bung Karno ini diterima Hardjono sebagai amanat yang harus dilaksanakan. Ia mulai dengan metode tarak broto, memohon petunjuk Tuhan di makam-makam para leluhur, dan mengunjungi sentra-sentra batik yang ada di Jawa. Mulai dari Jakarta, Cirebon, Demak, Tuban, Kadilangu, dan akhirnya ke makam Sunan Bayat yang dipercaya olehnya sebagai leluhur yang menurunkannya. Sampai sejauh itu, dia tidak memperoleh petunjuk apapun sehingga hampir putus asa.
Suatu saat, ia diajak gurunya, Profesor Dr. Chan Chu Sim, ke Bali. Di Bali menginap di sanggarnya Walter Spies di Campuan Ubud. Suatu malam, antara tidur dan tidak, Harjono merasa kejatuhan rembulan di pangkuannya. Setelah peristiwa itu, dia bergegas pulang ke Solo. Pikirannya menjadi bening, idenya terus mengalir dan dituangkan ke dalam desain-desain batik baru yang kemudian dilegitimasi oleh Bung Karno sebagai batik Indonesia. Batik Indonesia ciptaan Harjono Gotikswan pada dasarnya adalah perkawinan antara batik pesisir dengan teknik multicolor dengan batik pedalaman dengan warna soga. Karya-karya yang dianggap master antara lain Sawong Galing, Kukilo Peksowani, Pisan Bali, Renggo Puspito, Gedebyah, Semen Klewer, Radite Puspito, dan lain-lainnya.
juga menciptakan desain batik khusus yang dipersembahkan kepada orang penting seperti Radite Puspito untuk Gusti Radityo, Tumurun Sri Narendra untuk Paku Buwono XII, Parang Mega Kusuma untuk Megawati, dan lain-lainnya. Selain menciptakan batik Indonesia, Hardjono Gutiksoan tetap mengembangkan batik-batik gaya klasik seperti Parang, Truntum, Slobok, Sidomukti, Nitik, Grageh Waluh, Kembang Kenikir, dan lain-lain. Salah satu karya terpenting gaya klasik Hardjono Gutiksoan adalah Batik Kembang Bangah, merupakan ungkapan protes terhadap kondisi kehidupan yang carut-marut akibat dari kebijakan penguasa yang tidak tepat. Kembang Bangah ini isinya sejajar dengan Kolotidonya Ronggowarsito dan Caping Gunungnya Gesang. Ratu Nera tu utama Patie patih le nuwe pranayaka tiasra harjo panekare becik parandene tan dadi paliasing kala bantu malah sangkitan dodro rubeda kang greri beti beda
hartane wong sana